Dulur, kalau tanaman padi kita sudah mau melakukan pengisian kayak gini, alangkah baiknya kita memberikan nutrisi yang amat sangat baik supaya nanti tanamannya ini bisa terisi atau bisa bernas sampai pangkal. Nah, untuk tanaman ini adalah IP32. Terus untuk pemberian nutrisinya, nutrisi apa yang baik untuk tanaman supaya bisa bernas? Untuk nutrisinya tentunya kita memberikan yang terbaik pada tanaman kita, yaitu dengan unsur tinggi K, dimana unsur tinggi K ini bertujuan untuk memberikan nutrisi yang secara instan. Dengan nutrisi secara instan, dia penyerapannya atau kebutuhan nutrisinya itu bisa terpenuhi dan siap saji, dan tentunya siap diolah atau dimasak di saat proses fotosintesis. Dulur, assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman kita yang sekarang sudah umur 52 HST, dimana tanaman kita ini sudah brol full semua ya. Ya mungkin ada 1-2 yang masih belum brol, tapi kita anggap sudah brol semua. Nah, untuk pembahasan kita kali ini tentang apa? Ya ini nanti pembahasan lanjutan tentang perawatan tanaman padi kita yang mulai melakukan pengisian ya. Jadi sudah brol lagi nih, kita bahas tentang pengisian karena apa? Supaya sedulur-sedulur itu bisa mempersiapkan amunisi yang akan kita berikan atau nutrisinya ya, agar nanti bisa mengikuti. Kalau kita nanti pembahasannya sudah melakukan pengaplikasian ya bisa kedandapan gitu lur ya, hehehe. Nah, untuk usia tanaman kita ini 52 ST, ini bisa dilihat lur ya, nih sudah full brol semua ya. Ya itu masih 1-2 nggak apa-apa. Ini tidak dilakukan penyepraian atau tidak melakukan aplikasi penyepraian ini karena apa? Ya kemarin sudah dibahas, yaitu pada saat kayak gini ini adalah rentan terjadi penyerbukan. Kalau penyerbukan dispray itu dia nanti bisa masuk ya, bisa menyebabkan kopong isi dari gabahnya atau apa itu sekamnya ini lur ya, bisa kopong nanti isinya, dan juga bisa nanti malah hitam gitu ya. Nah, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya lur ya. Nutrisi apa yang akan kita berikan untuk tanaman IP32 kita ini ya, monggo disimak dulu. Ya dulur, terus untuk nutrisi yang akan kita berikan pada tanaman kita ini itu apa? Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya nanti sedulur-sedulur menyimaknya dari awal sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong lur ya. Agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna secara menyeluruh, tidak salah persepsinya. Ya dulur, dan tidak lupa nanti bisa di like dan komen agar apa ya, agar lebih jelasnya gitu kalau ada masih sedikit yang tidak mengerti, tapi tidak semuanya tentunya lur ya. Ya, untuk pembahasan kali ini adalah tentang nutrisi tanaman padi kita, yaitu kita akan memberikan nutrisi itu apa. Nah, kalau untuk tanaman biar supaya bernas, maksudnya bernas itu apa lur ya, ini itu pengisiannya itu sampai pangkal gitu lur ya, atau full terisi gitu dari sekam padinya itu tentunya kita harus memberikan nutrisi yang sesuai kebutuhan tanaman kita. Seperti kemarin dari awal kita tanam atau olah lahan pun itu kita pemberian nutrisinya itu secara kebutuhan tanamannya ya. Sekiranya kebutuhan tanamannya itu apa ya, kita siapin nutrisinya itu apa gitu. Enggak asal kita beri nutrisi langsung jor-joran gitu, enggak lur, karena ya nanti ke depan bisa membengkakkan biaya. Nah, terus nutrisi apa ini? Ya, nutrisi di sini kita membutuhkan nutrisi dengan kandungan unsur K yang amat sangat tinggi atau kalium ya. Dimana di sini nanti kalium bertujuan atau berfokus pada apa? Fungsi kalium di sini nanti berfokus dari pengisian bulirnya supaya pada saat dia, jadi kita suplainya itu yang dari nutrisi yang siap saji gitu lur ya. Walaupun ini nutrisi yang
slow release atau yang ada di dalam tanah itu ada, tapi kita tetap memacu menggunakan yang siap saji. Seperti apa ya, seperti kalau kita lapar pasti pengennya ya cepet-cepet ada makanan gitu loh ya. Jadi kita bisa menggunakan makanan siap saji seperti apa ya, mie instan gitu ya, atau yang lain sebagainya sesuai kebutuhan kita gitu tentunya. Nah, untuk unsur K ini kita menggunakan pupuk apa ya? Kalau penggunaan pupuknya ini kita bisa menggunakan bebas lur ya, tergantung kita itu punyanya apa. Tidak harus mengikuti channel kita ini, tapi bisa menggunakan produk lain. Tapi kalau di sini ini biasanya ya kita menggunakan seperti biasa, menggunakan pupuk majemuk atau pupuk dengan kandungan tertinggi, contohnya N, P ataupun K. Tapi kalau sekarang ini karena masa pengisian kita tinggi kandungan K. Terus pupuk apa itu ya? Untuk pupuk ini kita biasanya menggunakan KNO3 Pril lor ya. Mau Pril ataupun kristal itu sama saja, itu bisa sama-sama untuk aplikasi penyepraiannya. Terus untuk dosis aplikasi, itu sesuaikan juga lor ya, sesuaikan kebutuhan tanaman. Sekiranya tanamannya itu subur ya, itu kita aplikasinya itu cukup 3 sendok per tangki 16 liter. Itu amat sangat baik atau sudah baik lor ya, nggak usah banyak-banyak dalam pengaplikasiannya. Kalau pengaplikasiannya itu terlalu banyak, itu nanti juga bisa berakibat buruk pada tanaman kita, yaitu apa? Daunnya bisa terbakar lor. Jadi harus sesuai aturan pakainya. Terus karena kita menggunakan pupuk majemuk, tentunya kita menggunakan pupuk boron lor ya, atau pupuk mikro, dimana ini untuk melengkapi dari pupuk majemuk itu tadi. Karena pupuk majemuk kan pupuk makro, jadi kita harus melengkapinya dengan pupuk mikronya. Untuk boron itu juga sama lur, nggak usah sama kayak kita, yaitu biasanya menggunakan boron blue. Itu kadang kita juga bisa menggunakan boron yang gold atau boron yang lainnya, tergantung di toko itu yang paling murah itu apa. Ini tapi aku tidak pakai atau tidak membawa boron ataupun KNO3 nya lur ya, karena kalau yang pengunjung lama pasti juga sudah tahu kemasannya gitu ya. Kalau pengunjung baru ya bisa browsing lur. Terus nutrisi yang lain apalagi? Nah, yang utama itu tadi lur, yaitu nutrisi spray yang bisa diserap secara langsung, karena kebutuhannya yang paling emergensi ya itu lur, yaitu KNO3 dan boron. Terus ada pendukungnya lagi, yaitu apa? Yaitu adalah fungisida. Fungisida di sini kita tetap memberikan atau tetap mengaplikasikan untuk apa? Ya untuk pencegahan daunnya agar tidak terkena bercak daun, dan juga apa? Agar tidak kena bles lur ya, atau patah leher, itu nanti penyebabnya. Nah, ini untuk nutrisi dan fungisida. Kalau fungisidanya ini kontak atau sistemik. Kalau sudah kayak gini lur ya, ini bisa menggunakan kontak, juga bisa menggunakan sistemik, atau di kombi itu malah lebih bagus itu, sistemik dan kontak dicampur dari satu, seperti penyempraian terakhir kita kemarin ya. Itu kita apa itu? Menggabungkan dari sistemik dan kontak, yaitu ya difeconazole dan propinep gitu ya. Terus yang ketiga ini untuk insek lah. Untuk insek di sini kita sesuaikan yang ada di lahan. Tapi kalau di awal kita sudah melakukan pencegahan terus, ini nanti ya inseknya paling kita kasih yang standar aja lur. Contohnya ya Avidor atau Bubespidor yang berbahan anti imidacloroprid, terus ada Regen. Jadi kita pakainya yang standar ke bawah gitu ya, karena di awal kita sudah melakukan treatment supaya pencegahan gitu. Dan alhamdulillah, dan ini hasilnya lur ya, tanaman kita ya alhamdulillah baik, walaupun nggak super gitu ya, yang penting kan sehat gitu lur, walaupun nggak subur amat, karena ya pemberian kita ya berimbang gitu. Nah, itu tadi pemberian nutrisi, fungisida dan inseknya secara garis besarnya itu lur ya. Kalau mau
disediakan dulu ya, itu bisa disediakan dulu untuk pengaplikasiannya. Nah, untuk pengaplikasiannya ini kita nunggu tanaman ini padi kita selesai penyerbukan lur. Nanti setelah selesai penyerbukan kan ini kan dia kan mulai turun lur. Ini yang ujungnya ini sudah terisi nih lur. Jadi ini setelah penyerbukan nanti dia akan turun kisaran usia berapa ya, kisaran nanti usia 60 HST-an gitu lur. Nanti usia 60 HST kita sudah mulai mau melakukan penyepraian, tapi ya kita cek lahan dulu juga sudah siap spray atau belum. Nah itu tadi lur ya nutrisi yang kita berikan pada tanaman kita. Bagi yang kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka jangan lupa lur ya di like. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.